Selamat pagi kerabat realita, berbahagia sekali di kesempatan pagi ini tepatnya di edisi 4 Februari 2026. Saya Ocha Kalista kembali hadir menemani kerabat realita semuanya tentunya di program Talkshow Interaktif bersama Polres Pamekasan. Ya, baik kerabat realita dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi ini. Pada kesempatan pagi ini kita sudah kedatangan narasumber kita dari Polres Pamekasan. Yaitu kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Bapak AKP Nanang HPSH Kasat Binmas Polres Pamekasan, dan Bapak Ibda Yoni Evan Pratama SHMM Kasih Humas Polres Pamekasan. Ya, assalamualaikum Pak Nanang, Pak Evan. Iya, kalau Pak Nanang sepertinya tahun-tahun sebelumnya sering kesini ya Pak ya? Iya, iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah ini reuni nih katanya. Ya. Betul sekali. 2016 waktu kami di Kiasa sama Pak Sri ya. Sama Pak Sri. Kebetulan kita beda tempat tapi wajahnya juga sama. Iya. Tentunya kami mengharap kita ke depan bisa kolaborasi dari on air ini di Radio Realita. Ini saya bersama Pak Kasih Humas. Tentunya yang kita sampaikan semoga bermanfaat, dan juga kami mohon dukungannya dari Realita dan semua pendengar yang ada di Pamekasan atau di luar Madura. Gitu, iya, oke. Ya, baik. Kita sapa dulu narasumber kedua kita. Oce nyebutinnya Pak Evan aja. Pak Evan aja ya. Ya, apa kabar Pak Evan? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat pagi para pendengar Realita seluruhnya. Mohon izin, kami pejabat baru ingin perkenalkan diri karena sebelumnya memang pada saat kami Kanit Kamsel itu dulu pernah ada perjanjian dengan Mas Arifin, namun masih belum terrealisasi. Dan sekarang alhamdulillah berkolaborasi dengan Pak Kasat Binmas untuk memberikan manfaat yang lebih banyak, terutama tentang lalu lintas nantinya, tentang kepolisian, dan pagi ini mungkin kami akan memberi sedikit penerangan terkait dengan operasi keselamatan Semeru 2026 dan juga kiat-kiat Harkamtibmas lainnya. Oke, iya, oke, baik, terima kasih Pak Evan. Ya, pada kesempatan pagi ini kita akan menginformasikan tentang aplikasi atau layanan polisi penolongku. Ya, betul ya Pak ya? Betul Pak. Dan aplikasi ini atau layanan ini merupakan inovasi terbaru dari kepolisian, khususnya Polda Jawa Timur, yang diluncurkan pada bulan ini ya Pak ya, awal tahun ya Pak ya, bulan. Ya betul Mbak. Untuk polisi penolongku ini memang dari Ditbimas Polda Jatim. Karena apa? Ini di Ditbimas Polda Jatim ini membuat program yaitu polisi penolongku. Jadi kalau ada masyarakat ini paling gampang mau tanya, mau kenalan ada, mau tanya pajak, bahkan tanya SKCK berapa, terus lain-lain, terus mau lapor, ini ada Mbak. Ada 3 karena polisi penolongku ini simple dan bisa diminati masyarakat. Dan yang kedua di Polres Pamekasan, bahkan di Polres Jatim juga ini ada, yaitu 110. Bahkan ini menyamai miliknya Paman Sam Pak Donald Trump. 911. Nah, ini lebih bagus lagi Pak ini. Kalau kita ada misalnya ada kegiatan yang tidak misalnya terjadi banjir, kecelakaan, ini bisa langsung ya. Nah, di call center 110 ini langsung diterima oleh yang ada di Polres PKT, langsung ditindaklanjuti. Tentunya ini sangat berguna bagi masyarakat. Dan kalau ini disandingkan dengan program polisi penolongku dari Ditbimas
Polda Jawa Timur, khususnya ini ada di Polres Pamekasan. Kebetulan kami sebagai Kasat Bimas sama dengan Pak Evan, saya baru seminggu juga ini. Tentunya kami memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu mengerti, paham apa miliknya Polres Pamekasan, yaitu 110 polisi penolongku. Nanti kita bahas lebih jauh lagi apa manfaat yang bisa kita masuk ataupun fungsinya untuk polisi penolongku itu, Mbak. Oke. Sebelum kita ngebahas lebih jauh lagi tentang polisi penolongku, mungkin ini bisa dijelaskan kepada sobat, kepada kerabat realita nih Pak ya. Apa sih sebenarnya visi besar di balik program polisi penolongku ini, khususnya di wilayah hukum Polres Pamekasan ini? Iya, begini. Sudah programnya aja sudah polisi penolongku. Yes. Tentunya ini kita lebih mendekatkan Pak polisi ini, personil ini kepada masyarakat, karena kita kan sudah sebagai pelindung, pengayom, dan juga yang tidak kalah hebatnya lagi kita sebagai penindakan hukum. Nah, tentunya kami berada di Bimas Polda Jatim, di Polres Pamekasan ini sebagai Kasat Bimas dengan jajarannya yang kami miliki, yaitu di 13 kecamatan, yaitu Babin Kantipmas yang hampir 200 personil. Kami sebagai pembina fungsi, dengan adanya program polisi penolongku ini, para Babin agar memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman apa itu informasi yang ada di program polisi penolongku. Dan di program polisi penolongku ini ada 3, Mbak. Nanti kalau kita sudah barcode ini sudah kita masukkan dan scan barcode, dan ini kita kalau mau nomor WhatsApp-nya ini ada. Nanti di realita nanti kita kasih brosurnya, mungkin ya 1 kali atau seminggu bisa 3 kali atau tiap hari. Ini alhamdulillah nanti bisa masyarakat itu informasi ini bisa sampai kepada lini terbawah. Nah, di dalam program polisi penolongku ini ada 3, Mbak, yaitu ada pesan informasi, pesan kenalan, dan yang tidak kalah hebatnya yang bersanding dengan 110 yaitu polisi lapor. Nah, masing-masing 3 ini ada masing-masing punya keunggulan masing-masing. Contoh masalah polisi kenalan, ini masyarakat Pamekasan ini bisa kenalan ya. Kenalan, Pak, saya fulan si fulan, tanya. Tak kenal maka tak sayang ya, Pak. Betul. Tak kenal maka tak sayang. Tentunya dengan aplikasi program yang ada polisi penolongku ini kita mendekatkan diri kepada masyarakat, bahwa Pak polisi ini bukan sebagai yang digembar-gemborkan, tidak. Nah, itu kan sudah yang lalu. Kalau yang sekarang beda, Mbak. Nah, ini program yang bagus. Yes. Nah, yang kedua yaitu program yaitu informasi. Nanti ini kita bisa tanya apa yang perlu kita tanyakan. Pajak kendaraan ada, ya itu bahkan itu SKCK, biaya SIM ada semua, Mbak, di sana. Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Nah, yang tidak kalah hebatnya ini yang bersanding dengan 110 ini polisi lapor. Nah, misalnya kita sedang duduk-duduk di warung kopi ada mungkin pertengkaran, kita ada lihat jambret, kita tidak bisa melakukan upaya hukum karena mungkin kita takut atau kita jumlah personil juga pada saat itu kita kalah jumlah atau kita tidak ada keberanian. Nah, dengan adanya program polisi penolongku ini, kalau kita sudah scan barcode dan punya nomor WhatsApp-nya, kita enak, Mbak, langsung masuk, terus kita itu foto upload kepada polisi penolongku, ini nanti langsung nyambung ke Pak. Contoh, misalnya kita lihat pas duduk-duduk di desa A. Desa A itu siapa? Misalnya di desa
Harunamat Kota misalnya. Nah, itu ada babinnya, Pak. Kita sekarang sudah mengirim di WhatsApp nomor tersebut, ini langsung nyambung kepada Babin Kantipmas yang ada di TKP tersebut, Pak. Ini langsung menindaklanjuti. Oke. Nah, tentunya ada batasnya, Mbak. Kalau 30 menit ini Babin Kantipmas sudah menerima WhatsApp tersebut, tidak ambil langkah, tidak ada tindakan, ini menyambung, Pak, kepada Kapolseknya. Nah, 30 menit ini nanti tidak ada respect dari Kapolseknya, ini langsung berjenjang kepada pembinaan, yaitu kepada Wakapolsek. Kalau sini Polres Pamekasan tentunya Pak Wakapolres Pamekasan. Nah, dengan adanya link yang sudah ada ini tentu kita Polri khususnya Babin Kantipmas harus sigap. Karena apa? Dengan kesigapan dengan juga mental yang tinggi untuk membantu masyarakat dan juga untuk menjaga Kamtipmas, tentunya kita wajib kita melayani yang namanya permintaan masyarakat. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Nanang. Kita ke Pak Kasih Humas nih. Nah, bagaimana peran Humas itu sendiri untuk memastikan polisi penolong ini sampai ke pelosok desa Pamekasan nih. Sementara ini untuk image polisi ini terkadang masih dianggap kaku oleh masyarakat Pamekasan ini. Gimana, Baik, Pak? Mbak Ita, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kasat Binmas terkait dengan polisi penolong, baik itu fitur-fiturnya, kemudian cara kerjanya, terus untuk masyarakatnya sendiri bagaimana cara nanti apabila membutuhkan pertolongan dengan menggunakan aplikasi itu. Mungkin saya sedikit menjelaskan terkait filosofinya atau fondasi awal atau bisa saya sebut embrionya. Jadi polisi penolong itu sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 terkait pasal 13, yakni polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Nah, situ kenapa alasan-alasan mengapa polisi harus menjadi penolong ya. Mungkin yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Pak Kasat Binmas, itu untuk membangun kepercayaan dari masyarakat itu sendiri, yaitu public trust. Nah, polisi tersebut kita tahu sendiri bahwa tidak bisa bekerja tanpa permintaan atau bantuan informasi dari warga setempat. Betul. Jadi jika polisi itu dipandang sebagai sosok yang sekiranya bisa dibilang menakutkan atau hanya sebagai penegak hukum belaka, itu mungkin jauh dari kata positif. Jadi saat ini polisi hadir untuk masyarakat dengan cara-cara yang digitalisasi seperti yang disebutkan oleh Pak Kasat Binmas tadi, seperti aplikasi polisi penolong, kemudian ada juga 11 call center 110. Jadi semuanya dibuat untuk mempermudah layanan terhadap masyarakat. Jadi apabila masyarakat memiliki permintaan, baik itu kegiatan masyarakat maupun kejadian, itu masyarakat bisa cepat direspon oleh kepolisian dan juga nantinya masyarakat bisa puas dan merasa terlayani dengan adanya aplikasi atau call center tersebut. Kemudian filosofi yang kedua yaitu alasan mengapa polisi penolong itu harus ada, yaitu untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi. Jadi kita tahu bahwa tugas polisi ini bukan hanya menangkap pencuri atau penjara, penjamret dan sebagainya. Jadi dengan menolong misalnya itu kita bisa memberikan hal-hal yang positif ya, meskipun itu hanya menyeberangkan anak sekolah, kemudian membantu orang yang tersesat, kemudian ada banyak lagi kegiatan positif. Kehadiran ini secara langsung bisa menjadi membuat psikologis masyarakat tuh menjadi merasa terbantu dan terlayani. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi penjaga kontrak sosial. Dalam hal ini saya sebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum ya. Masyarakatnya itu sebagian besar menitipkan hak keamanannya kepada kami selaku anggota Polri. Namun sebagai imbalannya
kami itu wajib memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat. Jadi dengan menolong warga yang dalam kesulitan, kemudian membantu warga yang dalam hal ini bisa istilahnya memberikan rasa aman kepada warga, kemudian membantu dalam hal pada saat mereka terkena musibah, itu merupakan kewajiban kami hadir pada saat masyarakat membutuhkan. Yes, betul. Kemudian yang keempat, yakni alasan yang terakhir ini kalau menurut kami, yaitu untuk menghadapi situasi yang darurat. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena polisi seringkali menjadi pihak pertama yang harus hadir di lokasi kejadian, first responder, baik itu kecelakaan, kemudian bencana alam, kemudian konflik warga. Ini tugasnya memang Pak Kasat Binmas dengan para Babin Kamtipmas yang di wilayah. Dalam momen krusial ini, menurut kami keterampilan menolong yang seperti kami sebutkan tadi ini lebih dibutuhkan daripada sekedar kami penegakan hukum ataupun represif. Jadi kami sebagai Kasih Humas Polres Pamekasan menghimbau pada seluruh masyarakat, silahkan apabila menemui kendala, gangguan ataupun musibah, silahkan langsung lapor ke call center 110 ataupun melalui aplikasi Polisi Penolong yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasat Binmas. Mungkin seperti itu, Mbak Ita. Oke, terima kasih Pak Evan. Ini sangat luar biasa sekali. Baik, kerabat Realita dimanapun Anda berada, kerabat Realita bisa gabung bersama kami di via YouTube kita Realita Official maupun di TikTok kita Realita Official. Ini sepertinya sudah banyak sekali yang sudah bergabung nih Pak nih ya. Baik, kita tahan dulu pendengar kita yang stay di TikToknya Realita maupun di YouTube-nya Realita FM. Oke, jangan kemana-mana, pastinya tetap stay di 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Hai Taretan Satejet, jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Menjaga kebersihan lingkungan. Serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura.
dalam rangka bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang juga merupakan bulan turunnya Al-Quran, membentuk semangat baru bagi kita semua, terutama kaum muslim, untuk meningkatkan nilai-nilai spiritualitas dan kecintaan terhadap Al-Quran. Ralita FM Pamekasan menyelenggarakan Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 tahun 2026. Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 tahun 2026 dengan tema Al-Quran di Hati, Cahaya di Dunia. Kategori SD, MI, tingkat atas dan tingkat bawah, juz 30, memperebutkan jutaan rupiah. Dengan biaya pendaftaran Rp30.000, kuota terbatas. Untuk registrasi ulang dan membayar uang pendaftaran serta mengambil nomor peserta. Persyaratan lomba: peserta wajib mendaftar online via Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Delegasi peserta setiap lembaga maksimal 5 orang per kategori, dan peserta yang pernah menjadi juara 1 tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional tidak boleh mendaftar. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 25 Januari 2026 sampai kuota terpenuhi. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2026. Tempat pelaksanaan lomba di kantor Radio Ralita FM, Jalan Pamung Praja, nomor 3, Kabupaten Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Hai Taretan Sateje, jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Menjaga kebersihan lingkungan. Serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Terima kasih bagi Anda masih setia di 89,1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Sudah 36 menit lepas dari informasi jam 9 pagi. Ada masih menyimak siaran langsung ini bersama Polres Pamekasan. Ya, Polisi Penolong. Ya, Anda bisa simak siaran kita di YouTube-nya Ralita FM, Ralita Official, ataupun di TikTok-nya Ralita FM ya. Baik, kerabat Ralita dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi ini kita masih bersama dengan Bapak Nanang dan Pak Evan ya. Ini sangat menarik sekali nih Pak Nanang nih ya. Ini ke Pak Nanang dulu ya. Ya, nah yang sangat menarik adalah sekarang masyarakat bisa lapor atau minta bantuan cukup lewat WhatsApp saja, begitu ya Pak ya? Iya, Mungkin betul. bisa dijelaskan langkah praktisnya bagaimana, kemudian nomor berapa yang harus disimpan warga supaya biar lebih mudah gitu Pak? Iya. Ini Mbak Ocha ya, sebelum saya jawab, tentunya dengan siaran di Ralita FM ini, pemiliknya tentunya Pemda
Kabupaten Pamekasan ini saya sangat respect dan berbangga hati karena mulai 2016 saya waktu di Kiasa ini sudah kolaborasi dengan Iya, betul sekali. radio yang sangat tua dan komitmen untuk menjembatani kami memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan adanya di radio ini tentunya ini merupakan bagian dari fungsi preemptif pencegahan, Mbak. Kalau yang disampaikan Pak Kasih Humas tadi, tentunya beliau ini sebagai edukasinya kepada masyarakat apa yang ada di Polres. Nah, saya ini lebih kecil, kalau beliau ini luas karena ya. semuanya ditampung beliau karena humas ini ibarat corong daripada Polres. Satu kata beliau semua langsung down, dalam arti viral semua, betul Pak. Betul, Pak. Nah, tentunya dengan kita sebagai di Bimas ini sebagai fungsi preemptif, tentunya untuk pencegahan terjadinya gangguan keamanan dengan cara mengedukasi masyarakat yaitu dengan informasi. Lah, yang saya sampaikan tadi di awal ini yaitu fungsi penolong, polisi penolongku yang tadi yang informasi kenalan ini yang lapor ini yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kenapa? Kalau ada yang tanya berapa jam Pak ini piketnya, enggak ada, ini 24 jam Pak, 24 jam bisa langsung lapor. Dengan cara apa? Ya kita tentu harus tahu dulu barcode-nya atau nomor WhatsApp-nya. Kalau boleh saya sampaikan nomor WhatsApp-nya tentunya saya ulang 3 kali nanti 0813 1311 994. Saya ulangi lagi 0813 1311 994. Nah, ini kepada pemirsa pendengar di mana saja ini bisa dijadikan senjata apabila mengetahui langsung di TKP. Pada saat kita sudah masuk ke link tersebut, kita meminta jenis keperluannya apa. Kalau kita masuk ya, itu informasi, kenalan. Pas nanti lapor, lah ini pelapor menjelaskan detail kejadian atau kronologisnya. Oke. Terus pelapor mengirimkan foto bukti visual kondisi kejadian. Terus pelapor mengirimkan share log lokasi. Fitur yang tersedia di WhatsApp itu bisa dilihat. Nah, nanti konfirmasi laporan bisa dilihat. Mudah kok Mbak ini. Yes. Nah, nanti ini yang sudah saya jelaskan tadi, ini terhubung kepada nomor WA-nya Babin Kamtibmas. Di mana Babin Kamtibmas? Sesuai share lokasi TKP-nya itu. Nah, di situ nanti Babin harus sigap dan cepat merespon. Tapi kalau nanti tidak ada respon 30 menit ini karena di fungsi penolong kuning ini 30 menit. Nah, ini langsung berjenjang kepada Kapolsek di mana Babin itu bertugas. Tidak ada respon yang sudah saya jelaskan tadi, nanti akan berjenjang kepada Bapak Wakapolres. Tentunya kepada masyarakat apabila melihat kejadian tersebut mau pilih mana? 110 atau polisi penolongku, monggo. Lapor boleh, call center 110, nanti pakai yang di punyanya Ditbimas. Jadi kita bisa pilih kedua-duanya, monggo. Pada pemirsa sekalian di mana saja, tentunya kami yang disampaikan tadi Pak Kasih Humas, kita tentunya harus ada perubahan. Kita mendekatkan diri kepada masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu adalah tujuan kami. Kami ini polisi tidak ada yang namanya jadi polisi, tapi kalau tidak ada masyarakat, ya percuma Mbak. Masyarakat itu wajib kita lindungi. Yang disampaikan Pak Irfan tadi, sebagai pengayom, pelindung, pelayan, tentunya penegakan hukum. Lah pelayan ini, pelindung, pengayom ini yang harus kita sadari bahwa kita ada polisi karena
beliau-beliau ini masyarakat, ini raja mereka, Mbak. Kalau dulu minta dilayani polisi, sekarang tidak, Mbak. Kita ini pelayan. Kalau pelayan gimana? Ya wajib melayani. Wajib melayani. Ya, itu, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Nanang. Ini terkait layanan polisi penolongku yang notabene-nya ini fiturnya WhatsApp ya Pak. Betul. Ya? Kemudian untuk yang call center 110 ini cuman via telepon saja. Via telepon aja, Oke. tinggal pilih. Jadi masyarakat tinggal pilih. Tinggal Ini pilih aja. Kita mau lapor lewat call center apa WhatsApp aja nih gitu. Keunggulan milik kita ini dari Ditbimas Polda Jatim, ini ada fotonya, Mbak. Yaitu saya sampaikan tadi, foto TKP, terus tempatnya. Ini semua bisa. Karena ada foto lah ini, jangan macam-macam Pak Polisi, atau kalau memang itu ada giat yang lain, ini semua. Dan masyarakat yang berniat jahat, ada ini itikat mau, wah nanti ini saya ada di pertigaan ini mau jambretnya, waspada. Karena apa? Ini sudah termonitor langsung. Tentunya ini wajib kecepatan polisi dengan sigap dan tepat. Babin Kantipmas ini segera menindaklanjuti. Saya sampaikan lagi, Pak. Kalau nanti itu melalui 911 ini beda. Beda lagi, Pak. Beda, karena yang datang nanti ini satu tim, Pak. Ada dari Reskrim, ada juga dari Lantas. Ini ada yang piket, Pak. Nah, ini tim tiap hari ini 24 jam. Tentunya selalu bergantian timnya ini, regunya. Nah, kalau di punyanya polisi penolongku ini Pak Babin, Pak. Ini informasi yang cepat ditanggapi, mungkin nanti bisa diedukasi atau bisa menyelesaikan masalah ini. Mungkin warga ada yang selisih paham, ini Pak Babin karena sudah ada foto wajib mendatangi. Iya, Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali. Jadi masyarakat sangat dipermudah untuk untuk melaporkan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Betul, Mbak. Jadi kita tidak perlu datang langsung ke Polres. Bahkan nanti SKCK bisa nyetak sendiri, Pak. Masya Allah. Bisa. Iya. Oke. Karena Semoga selalu katanya Pak Kasih Humas itu berinovasi. Kita jangan melawan arus, kita arusnya apa? Nah, kita karena polisi lebih dekat ke masyarakat. Iya, oke, Masya Allah. Terima kasih Pak Nanang. Kita lanjut ke Pak Kasih Humas nih ya. Untuk program keselamatan masyarakat ya, keselamatan lalu lintas ya Pak Kasih Humas ya. Untuk tahun 2026 ini targetnya seperti apa dan bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ocha. Untuk sebelumnya kami jelaskan dulu bahwa operasi keselamatan Semeru tahun 2026 ini merupakan wujud nyata dari polisi penolong. Jadi kita mengedepankan tindakan preemptif daripada tindakan represif ya. Kami tidak bangga dengan banyaknya penindakan tilang, namun kami lebih berbangga hati apabila kami bisa mengedukasi masyarakat kaitannya dengan pencegahan lalu lintas. Ya, baik, saya mungkin akan jelaskan sedikit terkait dengan operasi keselamatan Semeru, yang mana ini adalah merupakan agenda operasi yang dilaksanakan setiap tahunnya, Mbak Ocha, di seluruh Jawa Timur, ya, dengan mengusung tema yaitu terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang operasi Ketupat Semeru tahun 2026. Jadi setelah operasi keselamatan selesai, nanti dilanjut dengan operasi ketupat. Menjelang hari raya. Kemudian fokusnya yaitu untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman, cooling system bagi seluruh warga masyarakat Pamekasan, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Agar juga angka kecelakaan yang ada di Pamekasan ini bisa turun drastis dan bahkan kalau bisa zero. Jadi karena keselamatan kita itu adalah untuk kemanusiaan. Jadi kita selaku anggota Polri wajib menekankan, wajib menghimbau kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan. Utamanya kita laksanakan sosialisasi yang erat kaitannya dengan operasi ini, dan kami
kemarin sudah melaksanakan latihan praoperasi dan juga operasinya sudah mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 Februari 2026. Kemudian sasarannya, Mbak Ocha, kami jelaskan pada seluruh pemirsa pendengar realita sekalian. Untuk sasaran operasi keselamatan ini ada 10 item. Ya, ini yang pertama yaitu pengendara di bawah umur dilarang mengendarai motor, ya, baik itu roda 2 maupun roda 4. Kemudian yang kedua, berboncengan lebih dari 1 orang itu tidak diperbolehkan karena sangat fatal sekali apabila nanti terlibat kecelakaan. Kemudian yang ketiga, yakni menggunakan ponsel saat berkendara. Jadi kita tahu bahwa masyarakat Pamekasan ini banyak yang menggunakan kegiatan lain saat mengendarai. Oleh karena itu, agar mereka tidak terdistrak atau tidak terganggu fokusnya pada saat mengendarai kendaraan, alangkah baiknya apabila menerima telepon ataupun WhatsApp sebaiknya minggir dulu. Ya, minggir dulu. Kemudian kalau memang itu urgent silahkan angkat teleponnya saat kendaraan itu berhenti. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak menggunakan helm. Nah, sudah barang tentu helm ini merupakan sarana yang paling penting dalam keselamatan kita berkendara. Apalagi yang masih di bawah umur tidak menggunakan helm dan mereka juga tidak memiliki izin untuk mengendarai kendaraan, itu fatal sekali. Jadi kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang utamanya masih di bawah umur, pada masyarakat seluruhnya, Bapak Ibu yang memiliki putra, silakan putranya dijaga. Jangan sampai mengendarai kendaraan bermotor tidak ada izin dari orang tua, bahkan mereka melanggar seperti tidak menggunakan helm, kemudian mereka juga tidak melengkapi standar teknis kendaraannya dan sebagainya. Kemudian berikutnya yaitu melawan arus. Untuk melawan arus di sini mungkin kalau di Pamekasan sendiri hanya beberapa titik saja, yakni di area Lancor yang itu yang merupakan satu arah, kemudian di Jalan Purba di mana di situ hanya boleh dilewati dari arah timur ke barat untuk roda 4 dan untuk roda 4 yang dari arah barat langsung ke Niaga. Kemudian yang ke-7 yaitu melampaui batas kecepatan, balapan liar. Ya, untuk balapan liar sendiri, Mbak Ocha, kami setiap malam Sabtu dan malam Minggu sudah melaksanakan kegiatan rutin yaitu Harkam Tipmas, di mana kami menerima info keluhan dari masyarakat terkait ini, sehingga pada saat yang sama, pada saat malam Sabtu dan malam Minggu tersebut kami sudah menerjunkan anggota. Jadi menunjukkan anggota mulai jam 9 malam sampai jam 5 pagi untuk melaksanakan himbauan apabila di situ terdapat titik-titik yang diduga ada kegiatan balapan liar. Kemudian yang berikutnya, berkendara di bawah pengaruh alkohol. Ya, saya tekan sekali lagi, ini merupakan kenakalan remaja juga. Ya, apabila masyarakat ada yang menemui kegiatan warga masyarakat yang seperti ini, silahkan seperti Pak Kasabinmas tadi bilang, lapor ke 110 ataupun WA melalui polisi penolong. Jadi biar kita bisa tahu untuk mengantisipasi sedini mungkin hal-hal yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, kendaraan yang tidak sesuai dengan spektek. Ini seperti tidak menggunakan spion, kemudian knalpotnya menggunakan knalpot brong, kemudian bannya mungkin dimodif lebih kecil. Nah, itu sangat-sangat membahayakan daripada keseimbangan pada saat mengendarai roda 2. Begitupun sama, walaupun roda 4 ya sama juga. Jadi roda 4 juga dilarang menggunakan knalpot yang brong. Jadi himbauan dari kami, gunakanlah spektek yang sudah sesuai standarisasi dari pabrikannya, sehingga kenyamanan, keselamatan kita semua lebih terjaga. Kemudian yang terakhir yaitu kendaraan overdimensi atau overload. Untuk fenomena ini, Mbak Ocha dan pendengar sekalian, kita udah tahu bahwa banyak ditemukan kegiatan-kegiatan dump truck yang melewati kota, utamanya area Lancor, itu menggunakan truk yang bermuatan sertu, namun tidak ditutup di atas. Nah, itu sangat membahayakan pengendara lain. Jadi kami Polres Pamekasan sudah melaksanakan himbauan, sosialisasi, baik itu ke tempat-tempat galian, kemudian ke tempat-tempat yang
istilahnya supir-supir truk yang banyak berkumpul di situ, memberikan sosialisasi terkait dengan keamanan dan keselamatan, sehingga seluruh truk yang mengangkut sertu itu diwajibkan sekarang dan seterusnya harus menggunakan terpal. Jadi harus ditutup terpal sehingga pada saat mereka melaju agak kencang itu bisa terselam, maksudnya bisa tidak mengganggu pengendara lain, seperti itu. Kemudian target tambahan secara spesifik dari operasi ini yaitu yang pertama kita melaksanakan ram cek dulu kendaraan. Ram cek itu kita bisa melaksanakan di terminal-terminal angkutan seperti di Terminal Ronggoskuati. Untuk langkah-langkahnya kita bisa langsung mengecek kelaikan bus yang ada di sana. Ini untuk juga keselamatan para pengendara atau pengguna bus. Kemudian melaksanakan sosialisasi humanis. Ya, sosialisasi humanis di sana baik itu ke sekolah-sekolah, ke kantor-kantor, ke pesantren, komunitas ya. Jadi untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Kemudian ini yang terakhir yang kata saya bilang tadi untuk represifnya. Ini represifnya kami menggunakan penegakan hukum digitalisasi menggunakan etle. Jadi tidak langsung kami menggunakan tilang di tempat. Karena sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Kasat Binmas bahwa kita sudah era 4.0, bahwa seluruh kegiatan kepolisian itu akan didukung oleh digitalisasi, utamanya penindakan tilang. Jadi untuk etle sendiri kita masih punya satu, yaitu etle mobile, mobil yang ada perangkat etle-nya. Jadi di situ kita bisa menangkap pelanggaran, mengcapture pelanggaran, sehingga yang kasat mata itu tidak perlu kami tindak di tempat, ya langsung kami tindak melalui kamera. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih pendengar sekalian. Mbak Ocha, silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Evan. Baik kerabat Ralita dimanapun Anda berada, terima kasih Anda yang sudah stay di Ralita Official, baik di YouTube maupun di TikToknya Ralita ya. Kita baca dulu teman-teman yang sudah stay nih Pak ya. Ini ada di YouTube-nya Ralita. Ini ada dari @Reza Sarkawi. Salam buat Pak Evan. Oke, terima kasih Reza. Kemudian Agus Sulaiman 2896, pelayanan polisi penolong ini 24 jam kah Bapak? Iya betul. Ya, 24 jam ya Pak ya. Sudah saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih Pak Agung Sulaiman. Semoga ini menjadi terobosan yang apik dan memang benar-benar bisa membantu masyarakat gitu. Thank you Pak Agung Sulaiman. Kemudian ini dari Arif Darman 8298. Sudahkah berjalan berapa lama program ini? Ini program baru ini ya? Program baru Pak, baru. Kemarin kan saya juga Kasat Bimas yang baru. Kemarin baru di launching di Polda itu. Kemarin waktu pada saat kita diundang di gedung di Jalan Basuki Rahmat. Ini diperkenalkan. Nah, tentunya nanti masyarakat bisa memilikinya yang sudah saya jelaskan tadi. Kita sudah barcode atau menyimpan WhatsApp yang saya sampaikan tadi. Nanti saya tinggal di Ralita, mungkin ya tiap hari bisa dibaca. Mungkin pendengar bisa yang membutuhkan pada saat kita ada sesuatu hal, baik itu yang 110 ataupun kita gunakan WhatsApp yang polisi penolongku. Oke, kita bergeser untuk pendengar, untuk kerabat Ralita yang bergabung di Ralita Official, TikToknya Ralita FM. Oke, Pak Nanang luar biasa. Ini dari Fengki. Ya, oke. Kita bacanya mulai dari bawah dulu ini. Soalnya tulisannya agak kecil, jadi Ocha nggak terlalu ini. Ya, oke. Titip salam, titip
titip sampah Pamekasan supaya bersih ya Mbak Cha. Oke, amin. Kalau itu kayaknya bukan bagian dari Polres Pamekasan ya. PLH itu. Iya, salam untuk Bestiku, Kasat Bimas. Oke, wah ini. Itu bestinya ini. Iya. Kelabur macan. Kelabur macan ini Pak. Sabar. Ya, salam kenal juga nanti OTW saya. Teman udara ini. Iya mungkin Pak. Oke, batu besar nelfon waktu mengemudi, kayaknya itu tidak diperbolehkan ya Pak Kasih ya. Tidak boleh. Ya, oke. Pak, tolong knalpot brong harus ditertibkan, jangan cuman wah ini. Iya, betul. Kita sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga ya Pak Kasih ya. Sudah. Bahkan kami tambahkan Mbak Ocha, untuk kemarin pada minggu kemarin kami sudah mengamankan sekitar 31 kendaraan roda 2 yang kemarin pelanggarannya ya sama, knalpot brong semua. Iya sih ya, karena memang Kemudian- banyak sekali ya. Nah, kalau untuk knalpot brong kami tidak tebang pilih, seluruhnya warga Pamekasan apabila mendapati silakan lapor ke 110 di mana tempatnya kami datangi. Oke, siap. Oke, kita lanjut dulu. Apa saja keluhan masyarakat yang bisa dilaporkan via polisi penolong? Nah, tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan juga ya Pak. Ya. Oke, mungkin ada semua tambahan yang Pak? bisa dilaporkan menurut kami kan sudah ada program polisi penolongku. Tentunya yang tadi informasi, kenalan dan tidak kalah hebat juga lapor, dan sudah kita bisa milih. Kalau memang kita 110 tentunya nanti kita bisa laksanakan, ada timnya dan regunya. Dan kalau ada foto tentunya sudah kami sampaikan tadi, TKP-nya mana, tentunya nanti Pak Babin nanti yang akan ke lokasi. Semua bisa. Bahkan nanti kalau jangan-jangan nanti orang pacaran juga difoto kirim ke Pak Babin ini. Iya. Oke, kita lanjut ke pendengar lainnya tanpa pandang bulu. Ini sebenarnya kan dia di atas deh. Dalam memasuki bulan suci Ramadan, apakah pihak kepolisian sudah benar-benar melakukan operasi pekat tanpa pandang bulu? Sedangkan realitanya ini Pak, masih banyak penjual yang tetap beroperasi menjual miras. Oke. Yoko Tilahuma, terima kasih ya. Oke, mungkin ini Pak Nanang apa Pak Kasih nih? Ya, kemarin itu kan sudah kita laksanakan sebelum jelang bulan Ramadan. Ini Polres Pamekasan ini sudah dirilis sama Pak Kasih Humas. Nanti Pak Kasih Humas berapa jumlahnya? Ini fantastis Mbak. Ini bahkan ini ratusan. Bahkan kemarin sudah dirilis sama jajarannya Humas. Ini sudah berapa TKP nih, ratusan. Bahkan ini terus kita laksanakan jelang bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan nanti bulan suci Ramadan perintah pimpinan Pak Kapolres tetap laksanakan. Jangan hanya pas Ramadan aja. Kalau memang punya informasi, lah ini kembali kepada polisi penolongku. Nah, ini foto. Lah lokasinya sampaikan. Nah, ini pasti kita tindak lanjuti. Nah, ini kan ada kolaborasi antara digital yang informasi ini lebih enak, ndak usah datang, malah keburu basi nanti. Kalau kita lewat 110, kalau ingin ada foto ya fungsi penolongku, laporan ini lebih bagus kalau menurut lebih saya. afdol lagi ya, ini. Pak, Nah, nanti kalau jumlah apa nih Pak Kasih Humas, karena kemarin sudah rilis ini banyak ini. Gitu ya. Jadi kemarin sudah mengadakan operasi ya. Ini Sudah Mbak. Jadi kemarin saya sudah melaksanakan doorstop bersama Kasat Reskrim terkait dengan razia miras yang sudah kami ungkap di beberapa wilayah. Dari hasil razia yang sudah dilaksanakan, yang pertama yaitu di Losmen, Jalan Trunojoyo, di Desa Laden, itu berhasil diamankan sebanyak 311 botol minuman keras. Untuk pemiliknya inisialnya Ahda, ya. Kemudian yang kedua yaitu di toko Dusun Sumber Taman, Desa Pakong, kami menyita sebanyak 21 botol minuman keras dengan pemilik inisial AW. Yang ketiga, toko di Jalan Pintu Gerbang Gang 6, Kabupaten Pamekasan, kami berhasil mengamankan sebanyak 41 botol. Jadi udah ratusan botol yang kami amankan
Oleh karena itu silakan masyarakat apabila menemui pengedar atau penjual miras ya dimanapun berada, di toko, kios maupun rumah, silakan lapor ke 110 ataupun ke polisi penolong. Jadi kita bisa tahu, kita bisa berantas bersama-sama kegiatan yang melanggar ketentuan hukum ini, sehingga masyarakat Pamekasan menjadi lebih aman, nyaman, dan bebas dari minuman keras. Oke, terima kasih Pak Kasih. Oke, ini yang terakhir nih dari yang bernama Ijong Effendi. Semoga selama bulan Ramadan masyarakat hikmat menjalankan ibadah puasa Amin. dengan adanya call center ini. Oke, amin. Mudah-mudahan dengan adanya polisi penolong, kemudian call center 110, masyarakat bisa terbantu Iya, amin, amin, Mbak. laporan-laporan terkait Iya, tentunya demikian. ini ya Pak ya. Oke, kayaknya formasi waktu sudah Ya, setuju. merapat ke jam 10 nih. Iya, Oke, untuk nggak closing. terasa sudah 1 jam ini. Betul sekali. Oke, closing statement untuk Pak Kasat Babin Mas Polres Pamekasan nih, Pak Nanang. Monggo. Ya. Terima kasih. Ini session terakhir. Tentunya kami sebagai Kasat Bimas, sebenarnya mari jaga Mekasan, maju jaga Mekasan, cak meduranya. Ya mungkin belepotan. Tentunya himbauan Kamtibmas dari kami ya, dalam rangka terciptanya kondisi Kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah di wilayah Kabupaten Pamekasan. Yang pertama yaitu tidak melakukan perjudian, minuman keras, menggunakan narkoba, melakukan balap liar karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, serta dapat mengganggu ketertiban umum. Yang kedua, waspada terhadap kejahatan pencurian pemberatan, curas, dan curanmor. Pastikan kendaraan dalam kondisi terkunci ganda saat ditinggalkan. Yang terakhir, jangan menggunakan barang berharga di tempat umum secara berlebihan karena dapat menggunakan pelaku kejahatan. Tentunya kami di Polres Pamekasan dalam keadaan darurat ini hubungi call center 110 atau program polisi penolongku. Terima kasih. Kami sebagai Kasat Bimas tentunya mengharap masyarakat lebih peduli, lebih sayang kepada diri sendiri dan keluarga. Kami dari Satbimas mungkin ada kekurangan penyampaian dan mohon maaf, mungkin di lain waktu kita ketemu lagi. Demikian Mbak Ica. Ya, oke. Sementara itu juga closing statement untuk Pak Kasih Humas Polres Pamekasan. Monggo, silakan Pak Ivan. Makasih Mbak Ocha. Baik pendengar Realita yang saya cintai dan saya banggakan, utamanya seluruh masyarakat Pamekasan, saya tekankan lagi, himbau lagi, karena yang pertama yaitu keselamatan Anda itu adalah yang utama. Jadi marilah kita bersama-sama jaga keselamatan kita, jaga keselamatan keluarga kita dan seluruh warga masyarakat Pamekasan. Setiap hari saya selalu menghimbau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada, silahkan langsung lapor ke 110 atau menggunakan program polisi penolongku melalui WhatsApp. Apabila menemui kejadian atau kegiatan yang sekiranya menimbulkan tindak pidana, silakan langsung lapor sehingga kami langsung bisa bergerak cepat ke lokasi untuk menangani, untuk mendatangi, dan sekiranya nanti ada upaya preventif sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang berikutnya terkait operasi keselamatan, sudah saya jelaskan tadi ya, poin-poin penting terkait dengan apa saja yang harus dilengkapi, baik itu surat-surat, kelengkapan diri maupun kendaraan, dan juga etika-etika dalam berlalu lintas. Silahkan dilaksanakan untuk keselamatan kita bersama. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai budaya, namun bukan karena takut dengan petugas, tapi harus ditanamkan menjadi mindset kita, menjadi hal yang paling utama, faktor utama dalam membantu atau mendukung keselamatan dari masing-masing personal. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Mbak Ocha dan seluruh pendengar sekalian.
Saya akhiri, wabillahi taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Nanang, Pak Evan sudah hadir ke studio Ralita FM. Baik, kerabat Ralita dimanapun Anda berada di kesempatan siang ini, saya Ocha Kalita yang bertugas di program ini pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.